Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini Anda? Alhamdulillah sehat, Bu. Sehat? Sehat. Nah, senang sekali kita bisa bertemu lagi pada hari ini dalam pembelajaran matematika. Sudah siap untuk dimulai pembelajarannya? Siap, Bu. Siap. Seperti biasa, biasanya kita kalau tidak keadaan pandemi, kita 30 orang satu kelas. Dan sekarang karena kondisi COVID, kita menjadi 15 orang satu kelas dibagi menjadi shift A dan shift B. Kalau Anda sudah bisa memulai pelajaran, silakan keluarkan buku yang berhubungan dengan matematika dan buku yang tidak berhubungan dengan matematika silakan disimpan. Semangat pagi anak-anak. Semangat. Silakan keluarkan bukunya. Nah, David, mana maskernya? Karena kita masih kondisi pandemi, silakan pakai maskernya. Maskernya dibuka apabila tidak berbicara. Kita disiplin ya, Nak. Silakan pakai masker semuanya. Kalau nanti berbicara, baru maskernya dibuka. Sudah? Nah, sebelum kita mulai belajar, kita berdoa terlebih dahulu. Untuk pagi ini berdoa dipimpin oleh ketua kelas. Kepada ketua kelas dipersilakan. Jog, Rob. Teman, Rob. Tegak, Rob. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Nah, semoga dengan berdoa kita Allah membukakan pintu hati kita dalam menerima pembelajaran hari ini. Nah, sebelum kita masuk belajar, Ibu dengan absen dulu sebentar ya. Dengarkan absennya. Cindy Ramasari, Ella Rindani, Fitria Handayani, Gita Sabrina, Jenia Kabi, Keila Berlianti, Nabil Saputra, Nikita Fitri, Nur Hasmila, Rahmat David, Rahel Kandela, Rehan Raja Mahendra. Kemana dia? Ada kabar? Berarti dia apa? Revan Gustios Prakoso, Risa Adriani, Messi Julita, Zaskia Adinda R. Nah, berarti yang hari ini tidak hadir adalah Rehan Raja Mahendra. Nah, silakan perhatikan layar yang ada di depan. Sebelum kita mulai pembelajaran, ada sebuah kata-kata bijak yang bisa kita ambil. Bisa Anda baca di depan. Tidak ada orang hebat yang malas untuk belajar. Artinya, semakin kita rajin belajar, maka kita akan tetap menjadi orang hebat. Apakah Anda semua ingin menjadi orang hebat? Iya. Nah, kalau iya berarti kita harus rajin belajar. Nah, selanjutnya kita balik dulu ke pembelajaran minggu kemarin. Siapa yang masih ingat bentuk aljabar di mana kita kemarin mempelajari apa itu variabel, koefisien, dan konstanta? Siapa yang masih ingat? Bahan ajarnya ada di bawah, Nak? Ada di bawah? Nah, siapa yang masih ingat apa itu variabel, apa itu koefisien, dan apa itu konstanta? Nah, yang mau berbicara atau mau menjawab silakan acungkan tangannya terlebih dahulu. Apa itu variabel? Fitria Handayani. Variabel adalah nilai yang dapat berubah-ubah. Nilai yang dapat berubah-ubah. Bagaimana yang lain? Benar? Nah, jadi variabel itu nilai yang bisa berubah tergantung dari soalnya. Siapa yang bisa menyebutkan apa contoh dari variabel? Siapa yang bisa? Junior Nabi. 2,
yang berdiri sendiri. Angka yang berdiri sendiri. Yang lain bagaimana? Benar? Salah. Siapa yang bisa menjawab benar? Kurang tepat ya nak? Nah David, apa jawabannya? Angka yang berada di sebelah variabel. Angka yang berada di sebelah variabel. Nah tadi contoh variabelnya adalah 2C dan 3K. Apa koefisiennya di situ? Siapa yang bisa menjawab? Jangan rebutan, juga acungkan tangannya. Gita Sabrina. Kalau 2C maka koefisiennya adalah 2. Kalau 3K berapa koefisiennya? 3. Ya. Nah, Rahel, udah diperhatikan Rahel? Nah, sekarang ada lagi konstanta. Apa itu konstanta? Siapa yang bisa? Ini siapa namanya nak? Risa Andriani, ya bisa? Konstanta adalah angka yang berdiri sendiri atau angka tanpa huruf. Angka yang berdiri sendiri atau angka tanpa huruf. Benar yang lain? Benar. Ya, jadi konstanta itu dia adalah bilangan tetap yang tidak bisa berubah-ubah. Dia konstanta dan dia hanya bilangan. Ada huruf di sampingnya. Berapa contohnya? Banyak contoh dari konstanta. Siapa yang bisa? Nah, Cynthia lagi. 2, 5, 6 dan seterusnya. Jadi banyak angkanya. Yang lain masih semangat? Masih. Kalau masih semangat keluarkan suaranya ya nak. Nah sekarang kita akan mempelajari tentang memahami konsep persamaan linear satu variabel, di mana kita akan mempelajari kalimat terbuka dan kalimat tertutup. Jadi kalimat terbuka atau kalimat tertutup itu tidak hanya ada di pembelajaran bahasa Indonesia, tetapi juga ada di pembelajaran matematika dan sering sekali kita temui di kehidupan sehari-hari yang tidak kita ketahui. Contohnya, apakah nanti sore akan hujan? Kemanakah ibu besok akan pergi? Nah, untuk lebih jelasnya, bagaimana kalimat terbuka dan kalimat tertutup yang ada dalam kehidupan sehari-hari akan kita pelajari lebih lanjut dengan teliti dan tepat. Jadi Anda diminta untuk memperhatikan dengan sungguh-sungguh apa yang ibu terangkan di depan. Bisa nak? Bisa. Nah selanjutnya ini adalah kompetensi dasar yang akan kita pelajari. Kemudian ada indikatornya. Ini tidak perlu untuk Anda, ini perlunya untuk ibu. Nah kita skip saja. Sekarang ada tujuan pembelajaran. Jadi tujuan pembelajaran ini yang akan kita capai hari ini. Jadi setelah pembelajaran ini, Ananda diharapkan dapat yang pertama, menentukan kalimat terbuka dan kalimat tertutup dengan teliti. Yang kedua, membuat kalimat terbuka dan tertutup dengan tepat. Yang ketiga, membedakan kalimat terbuka dan tertutup dengan tepat. Yang keempat, membandingkan kalimat terbuka dan kalimat tertutup dengan teliti. Yang kelima, menentukan nilai benar atau salah dari kalimat tertutup dengan teliti. Dan yang terakhir, memahami konsep persamaan linear satu variabel dengan tepat. Nah, kita menggunakan metode pembelajaran diskusi dan penugasan. Jadi nanti Anda diminta untuk diskusi berkelompok, kemudian ada tugasnya. Dan model pembelajarannya adalah problem based learning. Kemudian pendekatannya scientific type, penilaiannya ada sikap sosial dan spiritual. Jadi sikap Ananda selama belajar di dalam kelas, selama pembelajaran matematika dengan ibu akan dinilai. Apapun yang Ananda lakukan nanti akan dinilai. Kemudian untuk pengetahuan itu ada tes tertulisnya, dan untuk keterampilan ada penugasan. Jadi nanti ada penugasan di akhir pembelajaran. Ada yang mau ditanyakan sampai situ? Nah, kalau tidak ada, silahkan Ananda duduk dalam kelompok dan kelompoknya bebas. Silahkan pilih sendiri temannya. Satu kelompok terdiri dari 4 orang. Karena ada satu teman Ananda yang tidak hadir, berarti satu kelompok terdiri dari 3 orang, sisanya 4 orang. Nah, silakan pilih temannya, duduk berkelompok sekarang. Nah, jangan ribut. Biasakan tenang.
Sudah ketemu? Sudah dilihat? Sudah, Bu. Nah, silakan baca, waktunya 2 menit. Lihat, amati dulu, baca dulu masalah 1 yang ada di LKPD. Pada masalah 1 ini, dia ada percakapan antara Andi dan Rani. Nah, sudah ketemu? Sudah ada? Kelompok 3 aman? Nah, kalau sudah selesai masalah 1, kita lanjut mengamati masalah 2 yang ada di LKPD. Jadi kita mengamatinya tidak perlu lama-lama. Sudah ketemu, Nak? Nah, amati lagi. Pada masalah 2 itu ada beberapa kalimat atau pernyataan. Sudah dibaca? Sudah diamati? Kelompok 2 sudah siap? Zaskia Dinda, lihatnya ke LKPD ya, Nak. Jangan lihat temannya. Nah, kalau sudah, apa informasi yang bisa Ananda dapatkan dari masalah 1 dan masalah 2? Apa informasi yang bisa Ananda dapatkan dari masalah 1 dan masalah 2? Nah, tadi sudah diamati masalah 1 dan masalah 2-nya. Apa yang bisa diambil informasinya? Siapa yang bisa menjawab? Acungkan tangan, kemudian sebutkan berasal dari kelompok mana. Risa, silakan. Dari kelompok berapa, Risa? Dari kelompok 3. Nah, dari kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita menggali informasi apa yang bisa dapatkan dari masalah 1 dan masalah 2? Masalah 1 yaitu kalimat terbuka dan tertutup yang ada pada masalah 1. Poin A. Apakah Selat Sunda ada di Pulau Kalimantan? Apakah Selat Sunda ada di Pulau Kalimantan? Nah, itu informasi yang pertama. Informasi yang kedua, kelompok berapa lagi? Nah, kalau Filipina ada yang ini bisa. Nah, 1/3 dikali 6 ditambah 5 hasilnya 7. 1/3 dikali 6 ditambah 5 hasilnya 7. Bagaimana dengan kelompok lain? Nah, itu informasi yang kedua. Informasi selanjutnya, siapa yang bisa? Revan. Apa informasinya? Revan, berdiri, Nak. Biasakan berdiri, kemudian sebutkan kelompok mananya. Dari kelompok 1. Ya. 2 dikali 7 dibagi 2 dikurang 6 hasilnya 0. 2 dibagi 7 Dikali 7 dibagi 2 dikurang 6 hasilnya 0. Itu menurut kelompok 1. Informasi yang lain. Apalagi informasinya? Yang belum berbicara kelompok 2. Silakan kelompok 2. Apa informasi yang bisa diambil? Apa, Nak? Bisa kelompok 2? Sama dengan kelompok yang lain informasinya, Nak? Nah, kalau sama, itu adalah beberapa informasi yang bisa kita ambil dari masalah 1 dan masalah 2. Jadi itu beberapa. Berarti ada informasi lainnya yang belum bisa disebutkan oleh teman-teman kamu. Nah, selanjutnya silakan Ananda diskusikan LKPD yang ada di kelas
mengoperasikan hasilnya. Yang akan dikerjakan adalah masalah 1 dan masalah 2 serta ayo mencoba di bagian belakang. Nah, silakan diskusikan di kelompoknya, diberi waktu 20 sampai 25 menit. Janganlah terlalu lama, 20 menit paling lama. Silakan diskusi dan mohon keaktifannya. Kemudian bekerja sama dengan baik, akan diperhatikan. Diskusi anak. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ada pertanyaan tentang LKPD-nya? Tidak. Nah, silakan diskusi. Tadi dari kelompok 3 yang menjawab tadi adalah bisa. Kemudian tadi kelompok 1 Revan Distrik Kaposo. Kelompok 4 ini kelompok 4 kan? Siapa yang berbicara tadi? Fitria Handayani. Nah, silakan lanjutkan diskusinya, nak. Jawab masalah yang ada di LKPD pada lembar yang sudah disediakan. Di situ ada kolomnya, silakan isikan jawabannya di sana. Jadi nanti LKPD-nya itu dikumpulkan dan dituliskan nama masing-masing anggota kelompoknya. Ayo nak, mulai diskusi nak. Kelompok 2 ada kendala? Tidak? Di sana? Nah, nanti jawab di kolom yang sudah disediakan ya. Jangan lupa menuliskan nama kelompoknya di depan supaya nanti bisa ibu menilainya. Nah, tulis nama kelompoknya, kemudian tuliskan jawaban masalah 1 dan masalah 2 pada kolom yang sudah disediakan. Nah, ini diskusi. Mama David, silakan diskusinya. Ada yang mau ditanyakan kelompok 3? Kelompok 4 bagaimana? Bisa, nak? Masalah 1 sudah selesai? Masalah 1 dulu, nak. Nanti baru masalah 2. Nah, masalah 1-nya belum. Selesaikan satu-satu dulu, nak. Kita harus tanggung jawab ya. Harus disiplin. Kita kerjakan yang pertama nih. Ada yang mau ditanyakan? Raquel? Ada? Jangan lupa menuliskan nama kelompoknya di depan. Nabil bagaimana?
hampir kurang jelas kelihatan aja. Ternyata misi ada di kelompok 4. Mencari misi di kelompok 2. Ayo Nabil. Waktu kita tidak banyak, Nak. Silakan diskusi lagi. Siapa yang sudah selesai masalah 1? Kelompok 4 sudah? Nah, lanjut masalah 2, Nak. Kelompok 1 bagaimana? Sudah? Masalah 1 sudah selesai? Sudah boleh. Nah, jadi kolomnya di sini. Lanjutkan masalah 2, Nak. Kelompok 2 sudah mengisi masalah 2. Masalah 1-nya kenapa belum diisi? Nah, isi masalah 1 dulu, Nak. Nah, selesaikan masalah 1, baru lanjut ke masalah 2. Nah, diskusikan masalah 1 dulu. Coba, Nak. Nah, kelompok 4 nih Ibu bilang tadi. Isi di kotak yang sudah disediakan. Kotaknya ada di belakang Anda. Nah, ini kotaknya. Biar LKPD-nya rapi, jadi diisikan di dalam kotaknya. Ayo Zaskia Adinda. Ayo nak diskusi. Nah, lanjutkan. Tuh, Rizka sedang apa itu? Masalah berapa, Rizka? Ayo. Nah, lanjutkan, Nak. Zaskia Adinda, Rahma David. Diskusi, Nak. Untuk diskusi, bekerja sama. Revan, bagaimana? Ada masalah, Nak? Siapa yang menulis? Sini. Nah, sini. Ini Revan menulis, boleh? Nah, ini Revan boleh. Nah, itu kerjasama yang baik. Ini kan apa? Nah, siap-siap ya, Nak. Selesai itu kita mempresentasikan hasilnya. Ayo cepat selesaikan. Sudah selesai? Kelompok 2 sudah lengkap semuanya, yang mencobanya sudah? Nah, ini belum lagi, Nak. Nah, ini kolomnya ada di belakang, silakan isi. Kelompok 4 sudah selesai? Nah, baca lagi, Nak. Mana tahu ada yang salah? Silakan dikoreksi lagi jawabannya, diskusi